Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Fisika Praktikum RNA 3 akan mempresentasikan hasil praktikum kami dengan judul L1, yaitu hambatan dan kapasitansi. Dengan saya Sekar Rahima Salwahita dan dua teman saya, Muhammad Adlan dan Arum Melani. Tujuan yang pertama menentukan nilai hambatan listrik dengan menggunakan jembatan Wheatstone. Yang kedua menentukan nilai kapasitansi dengan menggunakan jembatan de Sauty. Yang ketiga menguji kebenaran rumus-rumus hambatan dan kapasitansi dengan hubungan seri atau paralel. Arus listrik adalah laju sebuah listrik dalam suatu rangkaian. Terdapat dua jenis, yaitu arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Resistor adalah komponen elektronika untuk menghambat arus listrik. Kapasitor berfungsi menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor menyimpan muatan listrik diungkapkan oleh besaran yang namanya kapasitansi. Jembatan Wheatstone adalah rangkaian jembatan yang digunakan untuk menghitung resistansi yang tidak diketahui dengan bantuan dari rangkaian jembatan. Jembatan de Sauty digunakan untuk mengukur kapasitansi dengan membandingkannya dengan kapasitansi lain yang diketahui atau standar. Ini adalah gambar rangkaian perangkat jembatan de Sauty dan perangkat jembatan Wheatstone. Dengan menggeser ujung pena logam di atas kawat antara A dan B, akan menemukan titik D yang terkait dengan nilai arus dalam galvanometer dengan sama dengan 0. Maka persamaan pada jembatan Wheatstone menggunakan persamaan berikut, yaitu Rx per Rs sama dengan L2 per L1. Dengan cara yang sama, maka persamaan pada jembatan de Sauty adalah Cx per Cs sama dengan L1 per L2. Alat dan bahan yang kelompok kami gunakan adalah sebagai berikut. Prosedurnya, yang pertama menyiapkan DC daya searah dan galvanometer searah, menyiapkan perangkat jembatan Wheatstone, menghubungkan titik A dan B dengan galvanometer, menghubungkan terminal positif catu daya dengan titik C, dan hubungkan terminal negatif catu daya dengan pena D. Memasang hambatan standar Rs dan hambatan Rx1, lalu mencatat nilai Rs. Menyentuhkan ujung pena logam kawat AB dan lakukan pengamatan arus dalam galvanometer. Ujung pena digeser lagi sepanjang kawat AB dan menghentikan pergeseran setelah arus yang mengalir dalam galvanometer sama dengan 0. Mengulangi eksperimen 4 dan 5 untuk Rx2 dan mengulangi eksperimen 4 dan 5 untuk Rx1 seri dengan Rx2. Mengulangi eksperimen butir 4 dan 5 untuk Rx1 paralel dengan Rx2. Lalu menyiapkan catu daya bolak-balik atau AC dan galvanometer bolak-balik. Lalu menyiapkan perangkat jembatan de Sauty, menghubungkan titik AB dengan galvanometer, memasang kapasitor standar CS dan kapasitor CX1, menyentuhkan ujung pena logam pada kawat AB dan lakukan pengamatan arus dalam galvanometer, menggeser ujung pena logam sepanjang kawat AB, lalu mencatat panjang L1 dan L2, lalu mengulangi eksperimen 4 dan 5 untuk CX2, lalu mengulangi eksperimen 4 dan 5 untuk CX1 seri dengan CX2, lalu mengulangi eksperimen 4 dan 5 untuk CX1 paralel dengan CX2. Data hasil percobaan yang kami dapatkan untuk jembatan Wheatstone adalah sebagai berikut. Lalu yang kedua adalah data yang kami dapatkan untuk jembatan de Sauty. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian setelah praktikum dilakukan, kita melakukan analisis data. Yang pertama, kita menentukan nilai Rx1 dan Rx2 dengan persamaan Rx1 per Rs sama dengan L2 per L1, sehingga Rx sama dengan Rs LL dikali L2 per L1. Yang pertama, untuk menentukan Rx1 dengan menggunakan persamaan tadi,
kita didapatkan nilai Rx1 sebesar 470,588 ohm dengan delta Rx1 sama dengan 1,081. Kemudian kita melakukan analisis perhitungan error dengan error perhitungan sebesar 0,23 dan error iterator sebesar 10,73. Kemudian dengan cara yang sama untuk menentukan Rx2 sebesar 3.347,82 ohm dengan delta Rx sama dengan 9,45 ohm dengan persentase error perhitungan sama dengan 0,28% dan persentase error literatur sebesar 5,08%. Kemudian dengan cara yang sama juga kita menentukan Rx1 seri dengan Rx2, yakni Rx1 sebesar 3.347,82 ohm dan delta Rx sebesar 9,45 ohm dengan persentase error perhitungan sebesar 0,28 dan persentase error literatur sebesar 5,08. Kemudian menentukan Rx1 paralel dengan Rx2 dengan cara yang sama juga atau menggunakan persamaan yang sama, didapatkan nilai Rx sama dengan 470,59 ohm dan nilai delta Rx sama dengan 1,08 dengan persentase error perhitungan sebesar 0,23 dan persentase error literatur sebesar 6,63%. Kemudian untuk menentukan Cx1 dan Cx2 dengan menggunakan persamaan Cx per Cs sama dengan L1 per L2 sehingga nilai dari Cx sama dengan Cs dikalikan L1 per L2. Untuk menentukan Cx1 menggunakan persamaan tadi ditemukan Cx1 sebesar 6,495 dikalikan 10 pangkat min 7 ohm dengan delta Cx1 sama dengan 0,112 dikali 10 pangkat min 7 ohm dengan persentase error perhitungan sebesar 1,73% dan persentase error literatur sama dengan 10,08%. Kemudian untuk menentukan Cx2 menggunakan persamaan yang sama, ditemukan besar Cx2 sama dengan 18,623 dikalikan 10 pangkat min 6 ohm dengan delta Cx2 sebesar 0,037 kali 10 pangkat min 6 ohm dengan persentase error perhitungan sebesar 0,20% dan persentase error literatur sebesar 6,65%. Kemudian untuk menentukan Cx1 seri dengan Cx2 dengan menggunakan persamaan yang sama, didapatkan nilai Cx sebesar 4,286 dikalikan 10 pangkat min 7 ohm dengan delta Cx sebesar 0,109 kali 10 pangkat min 7 ohm dengan persentase error perhitungan sebesar 2,25% dan persentase error literatur sebesar 25,20%. Kemudian untuk yang terakhir menentukan Cx1 paralel dengan Cx2 dengan menggunakan persamaan yang sama. Nilai Cx didapatkan sebesar 21,857 kali 10 pangkat min 6 ohm dengan delta Cx sebesar 0,044 kali 10 pangkat min 6 ohm dengan persentase error perhitungan sebesar 0,20% dan persentase error literatur sebesar 6,41%. Untuk pembahasan pertama, kelompok kami mencari nilai hambatan Rx, baik itu Rx1, Rx2, R1 dan R2 seri, dan Rx1 dan Rx2 paralel menggunakan satu daya arus DC. Data yang didapatkan adalah Rs, L1, dan L2. Selanjutnya, kita mencari nilai kapasitansi baik itu Cx1, Cx2, Cx1 dan Cx2 seri, dan Cx1 dan Cx2 paralel menggunakan satu daya arus AC. Setelah kita mendapatkan data dan melakukan analisis, diperoleh nilai hambatan untuk
RX1 sebesar 470,88 plus minus 1,081 ohm, RX2 sebesar 2.571,42 plus minus 6,38 ohm. RX1 dan RX2 seri menghasilkan sebesar 3.347,82 plus minus 9,47 ohm, dan nilai RX1 dan RX2 paralel menghasilkan sebesar 470,59 plus minus 1,08 ohm. Terdapat dua persentase kesalahan, yaitu persentase kesalahan perhitungan dan persentase kesalahan literatur. Dalam persentase kesalahan perhitungan sendiri, untuk RX1 menghasilkan sebesar 0,23%, RX2 menghasilkan 0,25%, RX1 dan RX2 seri menghasilkan 0,28%, dan RX1 dan RX2 paralel menghasilkan sebesar 0,23%. Persentase kesalahan literatur untuk RX1 sebesar 6,63%, RX2 sebesar 4,05%, RX1 dan RX2 seri menghasilkan sebesar 5,08%, dan RX1 dan RX2 paralel menghasilkan sebesar 10,73%. Next. Sedangkan diperoleh nilai kapasitansi untuk CX1 sebesar 6,495,10 pangkat min 7 plus minus 0,112,10 pangkat min 7 farad. Lalu CX2 menghasilkan sebesar 18,623 kali 10 pangkat min 6 plus minus 0,037 kali 10 pangkat min 6 farad. Untuk CX1 dan CX2 seri menghasilkan sebesar 4,2286 kali 10 pangkat min 7 plus minus 0,0109 kali 10 pangkat min 7 farad. Dan yang terakhir CX1 dan CX2 paralel menghasilkan 21,857 kali 10 min 6 plus minus 0,44 kali 10 pangkat min 6 farad. Untuk persentasenya sendiri, persentase kesalahan perhitungan untuk CX1 sebesar 1,73%, CX2 sebesar 0,20%, CX1 dan CX2 seri sebesar 2,55%, dan CX1 dan CX2 paralel menghasilkan 0,2%. Untuk persentase kesalahan literatur, untuk CX1 sebesar 10,08%, CX2 sebesar 6,65%, CX1 dan CX2 seri menghasilkan sebesar 25,20%, dan CX1 dan CX2 paralel menghasilkan 6,41%. Dari kesimpulan yang didapatkan, dari data yang telah didapatkan dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh hasil untuk nilai hambatan listrik menggunakan jembatan Wheatstone menghasilkan untuk RX1 sebesar 470,88 plus minus 1,081 ohm, untuk RX2 menghasilkan 2.571,42 plus minus 6,38 ohm, untuk RX1 dan RX2 seri menghasilkan sebesar 3.347,82 plus minus 9,47 ohm, dan untuk RX1 dan RX2 paralel menghasilkan 470,59 plus minus 1,08 ohm. Dengan persentase kesalahan perhitungan dan literatur secara berurutan, untuk RX1 menghasilkan 0,23% dan 6,63%, untuk RX2 menghasilkan 0,25% dan 4,05%, untuk RX1 dan RX2 seri menghasilkan 0,28 dan 5,08%, dan untuk RX1 dan RX2 paralel menghasilkan sebesar 0,23% dan 10,73%. Selanjutnya, untuk nilai kapasitansi dengan menggunakan jembatan De Sauty menghasilkan untuk CX1 menghasilkan sebesar 6,495 kali 10 pangkat min 7 plus minus 0,112 kali 10 pangkat min 7 farad. Untuk CX2 menghasilkan sebesar 18,623 kali 10 pangkat min 6 plus minus 0,037 kali 10
pangkat min 6 farad untuk CX1 dan CX2 seri menghasilkan sebesar 4,286 kali 10 pangkat min 7 plus minus 0,0109 kali 10 pangkat min 7 farad. Dan untuk CX1 dan CX2 paralel menghasilkan sebesar 21,857 kali 10 pangkat min 6 plus minus 0,44 kali 10 pangkat min 6 farad. Dengan persentase kesalahan perhitungan dan literatur secara berurutan, untuk CX1 menghasilkan 1,73% dan 10,08%, untuk CX2 menghasilkan sebesar 0,20% dan 6,65%. Untuk CX1 dan CX2 seri menghasilkan 2,55% dan 25,20%. Dan yang terakhir, CX1 dan CX2 paralel menghasilkan sebesar 0,2% dan 6,41%. Next. Untuk kesimpulan yang terakhir, yaitu kebenaran rumus yang digunakan dapat diandalkan dan digunakan dalam menghitung nilai hambatan dan kapasitansi, dikarenakan analisis data yang didapatkan tidak jauh beda dengan literatur. Selanjutnya ada daftar pustaka. Ini merupakan referensi yang kita gunakan dalam pengerjaan dasar teori. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.